Halo, assalamualaikum. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai cat tools dalam penerjemahan, yaitu Mimikyu dan Trados. Namun pada kali ini saya Nani Soto Mawana akan menjelaskan mengenai Mimikyu 2015 dan Trados nanti akan dibahas oleh teman saya yaitu Fiskia Rotutul Jannah. Oke, sebelumnya mari kita buka dengan Mimikyu dulu. Saya sudah buka di sini Mimikyu. Nah, di Mimikyu ini kita dianjurkan untuk registrasi sebelum menggunakan, yaitu setelah menginstal lalu kita registrasi mengenai email yang aktif, kemudian seperti registrasi pada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, di sini saya akan menggunakan Mimikyu dalam cat tools penerjemahan. Di sini saya akan menambahkan project, yaitu dengan klik aja Mimikyu di sini. Nah, oke. Bentar, tunggu. Ketika kita mau menggunakan, kita yang baru kita pencet yang new project ya, untuk membuat sebuah project yang baru. Nah, kita klik ini new project. Oke. Nah, di sini kita kasih nama project baru kita. Contohnya saya di sini akan menerjemahkan surat lamaran pekerjaan. Jadi saya di sini mengisi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini search language di sini BSU. Nah, BSU di sini yaitu yang saya gunakan Saudi Arabic. Nah, target language-nya di sini yaitu SA atau BSA, bahasa sasarannya yaitu Indonesia. Project di sini boleh diisi kalau klien mau menambahkan boleh diisi di sini. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan deskripsi ketika kita mau menamai sebuah project kita. Terus project directory di sini yaitu tempat di mana ketika setelah diekspor, di mana tuh tempat yang mau kita tempatkan dalam project ini. Nah, di sini saya taruh di file dokumen agar tidak terpecah gitu kan. Sebentar. Saya taruh di data Nah, di sini saya taruh di semester 7 di sini. Di Nah, select folder. Nah, di sini foldernya saya taruh di data yaitu di file penerjemahan Pak Zaki di sini. Oke, sudah created by. Nah, di sini kita bisa tambahkan tuh siapa nama kita yang akan menerjemahkan gitu kan. Di sini nama saya yaitu Niswatul Muawanah. Oke, di sini created-nya hari Selasa tanggal 28 Desember. Oke, sip. Next, kita pilih next. Nah, selanjutnya di sini kita import tuh file yang akan kita gunakan pada Mimikyu kali ini. Nah, saya import dulu di sini, kita klik import. Nah, di sini saya akan import file yang akan saya gunakan dalam Mimikyu penerjemahan, yaitu di sini ini data semester 7 coba. Nah, di Pak Zaki. Ini surat permohonan pekerjaan di sini. Ini ada. Nah, setelah itu diimport lah di sini. Kita tunggu dulu.
Kita tunggu file yang akan kita impor. Oh, tunggu. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita import, tadi kita tampilan dalam MemoQ-nya adalah seperti ini. Di sini sudah terlihat surat lamaran kerja. Nah, di sini kita klik. Oke, setelah itu mari kita kerjakan, terjemahkan mengenai project yang kita import. Di sini tolabut taudif. Kita terjemahkan dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat ketika di sini terdapat checklist hijau, berarti terjemahan kita di sini sudah tersimpan dalam memori MemoQ. Selanjutnya al-ism. Selain kita menggunakan Ctrl Enter, kita juga menggunakan confirm di. Nah, di sini selanjutnya kita terjemahkan al-ism, yaitu nama. Ctrl Enter. Nah, selanjutnya al-liqab, yaitu jabatan. Ctrl 2 Enter. Nah, al-unwan di sini yaitu alamat. Ctrl Enter. Oke. Ila Sayyid Idarah al-Wasail lada Masahir Ra'isil Hukumah, yang terhormat Bapak Departemen Sarana dan kepentingan Perdana Menteri. Ctrl Enter. Selanjutnya al-maudu, yaitu perihal. Ctrl Enter. Talabut taudif, lamaran pekerjaan. Ctrl Enter. Selanjutnya Yusarifuni anatamasani siyadatikum anadru bitama unifil talibut taudif. Di sini kita terjemahkan dengan, yaitu dengan senang hati saya memohon kepada Bapak untuk mempertimbangkan dengan matang lamaran pekerjaan yang saya ajukan untuk dapat mempekerjakan sesuai dengan kualifikasi akademik yang saya miliki
berdasarkan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undangan yang berlaku, Ctrl Enter. Nah, di sini sudah checklist hijau yang artinya hasil terjemahan kita sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu tajdunati bayan al-isti'lamat khasah bil mu'ahilatil ilmiyah wal wadhaif. Nah, di sini kita terjemahkan dengan terdapat lampiran pernyataan informasi mengenai kualifikasi pendidikan dan pekerjaan yang saya lamar sebelumnya, dan saya siap memberikan informasi atau dokumen tambahan apapun yang Anda butuhkan, yang Bapak butuhkan. Ctrl Enter. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya yaitu wa ana wajjahu lakum ibarah al-ihtiram. Di sini kita terjemahkan lagi dengan demikian ucapan hormat saya sampaikan, saya harap permohonan saya dapat disetujui oleh Bapak. Ctrl Enter. Dan terakhir di sini yaitu al-ma'ni bil amri at-tauqi', yaitu tanda tangan yang bersangkutan. Ctrl Enter. Nah, setelah sudah selesai semuanya, di sini terdapat dua kolom. Di sini yaitu kolom teks yang kita input, dan di sini adalah hasil terjemahan kita. Nah, di sini karena sudah hijau semua, berarti hasil terjemahan kita ini sudah disimpan. Selanjutnya kita klik pada dokumen. Nah, di sini kita, sebelumnya selain Ctrl Enter, nah di sini kita bisa menggunakan confirm. Jadi ketika ini di awal, ini bisa di copy paste ataupun menggunakan confirm. Setelah kita copy paste di sini, kita klik confirm, yaitu salah satu cara lain ketika selain menggunakan Ctrl Enter tadi. Selanjutnya ketika sudah selesai semua, kita ekspor. Nah, di sini kita klik dokumen. Nah, di sini ada klik ekspor. Ya. Jadi, nah,
Oke, di sini sudah terlihat telah diekspor. Oke. Oke. Nah, di sini di memoku sendiri terdapat translation dan di sini ada translation memory. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan hasil translation memory kita kepada teman kita untuk memberikan hasil terjemahan, kita dapat kontrol klik kanan terus kita export to TMP. Nah, di sini dengan begitu hasil terjemahan ini dapat terekspor dan dapat kita kirim ke teman kita. Di sini, nah, oke. Yes. Oke, di situ. Oke. Nah, ini adalah contoh dari hasil terjemahan yang kita terjemahkan tadi menggunakan MemoQ. Nah, di sini yaitu hasilnya. Nah, sama persis dan rapi. Salah satu keunggulan kita menggunakan tools penerjemahan MemoQ yaitu untuk menghasilkan hasil terjemahan yang konsisten. Jadi ketika kita menerjemahkan di mana ada kalimat ataupun kata yang sama, kalimat tersebut langsung diterjemahkan oleh MemoQ karena di MemoQ sendiri terdapat TM yaitu Translation Memory dan TM sendiri itu dapat kita bagikan ke teman kita ketika teman kita membutuhkan hasil terjemahan gitu. Oke, sekian dari penjelasan mengenai MemoQ, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fiskia Rotutuziana, mengenai tools terjemahan Trados. Nah, di Trados sendiri ini kita dapat melihat apakah TM dari MemoQ yang sudah saya gunakan bisa digunakan di Trados. Ini saya akan menjelaskan tentang Tools SDL Trados Studio. Oke, saya akan memulai penjelasan Tools SDL Trados ini dari halaman depan Trados. Nah, jika teman-teman ingin membuat proyek terjemahan dengan SDL Trados ini, maka halaman yang halaman pertama yang muncul yaitu adalah halaman seperti ini, yaitu di welcome. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur penting dalam menerjemahkan di Tools SDL Trados ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang di bawah dulu. Yang pertama tuh welcome, yang kedua yaitu projects. Nah, projects ini adalah kumpulan beberapa project dari teman-teman yang buat, dari teman-teman yang sudah buat. Nah, karena saya ada 4 project, maka selama ini saya sudah memiliki 4 project terjemahan di SDL Trados. Nah, selanjutnya yaitu adalah editor. Editor ini adalah di mana sesi penerjemahan melakukan terjemahan di sini. Jadi ntar semua edit yaitu di bagian editor. Lanjut yaitu translation memories, yaitu adalah kumpulan beberapa TM ya atau rekaman translation, rekaman terjemahan, yaitu ntar ada muncul di sini. Oke, balik lagi. Setelah itu kita ke home ya. Kita ke file dulu. Sebelum ke home kita ke file ya, sama saja ada new, print ya, option. Nah, berarti ini ada fitur-fitur yang terdapat di SDL Trados, tapi saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang penting saja.
Nah, kita akan langsung ke home. Nah, ke home ini ada project setting, ya, ada upgrade, line document, up, create auto suggest dictionary. Ini fungsinya untuk membuat kamus dari hasil TM kita. Open the profit file. Lanjut terminologi manajemen. Nah, terminologi manajemen ini fungsinya untuk rekaman transaction memories yang sudah kita buat dan kita ingin membuat terjemahan kembali tanpa harus menulis kembali gitu. Ada software location, ada show shortcut. Nah, show shortcut ini fungsinya untuk paduan ya menggunakan SQL Trados dan useful tips collection. Nah, setelah home itu ada ini sama nih fiturnya seperti yang di bawah. Ada view, lanjut ada add-in, ada SDL App Store. Nah, itu kayak seperti aplikasinya SDL Trados, SDL. Ada help, ada bantuan ya. Misalnya ada kesulitan apa itu caranya di help. Oke, setelah di home, nah kita ada welcome. Di sini ada halaman utama tertera tertulis drag file for translation or browse through computer. Nah, di sini terdapat drag ya. Fungsinya drag ini jika teman-teman ingin melakukan terjemahan baru, maka teman-teman tidak perlu melakukan membuat project kembali. Jadi biasanya kalau membuat project terjemahan tuh teman-teman harus membuat project dulu, baru membuat membuat dokumennya. Tapi di SDL Trados ini teman-teman tidak perlu membuat project, jadi langsung input dokumen, input file, langsung teman-teman bisa diterjemahkan. Nah, tapi jika teman-teman yang pemula dalam membuat terjemahan di SDL Trados ini, maka menurut saya lebih baik menggunakan cara yang lebih mudah dulu. Nah, untuk mudahnya kita kembali ke project. Nah, project di sini saya akan menjelaskan step ya, step bagaimana cara menerjemahkan di SDL Trados dengan cara yang umumnya yang biasanya gitu. Kita langsung ke home. Nah, dengan home kita langsung new project ya. Klik new project. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini dalam membuat project baru ada 9 step. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, dalam membuat create new project ini, dalam membuat project baru, ada hal-hal yang harus teman-teman isi dan hal-hal yang nggak harus teman-teman isi. Seperti use setting form seperti ini nih. Ini teman-teman lewatin saja. Nah, terus yang selanjutnya di bawahnya itu ada project name. Nah, teman-teman jika pemula dalam menggunakan SDL Trados, maka pasti yang tertera adalah project 1, first project atau project 1 gitu kan. Karena saya sudah menggunakan SDL Trados ini sampai project 6, project kelima, maka yang ini adalah project ke-6 saya. Gitu. Jadi masing-masing tergantung seberapa banyak ya teman-teman menggunakan SDL Trados ini sebagai project terjemahan. Nah, dan ini gak usah diubah ya, tetap aja seperti ini. Nah, sampingnya ada source language, yaitu bahasa sumber. Nah, bahasa sumber ini karena saya ingin menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka source language saya adalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa Arab Saudi Arabia. Ya, umumnya Saudi Arabia. Nah, yang di bawahnya adalah target language. Nah, target language adalah bahasa sasaran. Kita klik ya. Kita cari, karena bahasa sasarannya bahasa Indonesia, maka saya cari bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, lanjut ke location path. Location path ini adalah lokasi di mana teman-teman ingin menyimpan hasil terjemahan tersebut. Nah, karena saya sudah membuat sebuah file khusus untuk menyimpan project dari Trados, maka saya membuat file
di dokumen, kemudian saya membuat file dengan nama apa nih? File empty trados. Nah, jika teman-teman sudah membuat file, maka teman-teman langsung klik delete folder. Seperti itu. Nanti ntar tertera project 6 atau tertera judulnya dalam folder tersebut ada project keberapa gitu yang teman-teman buat. Nah, selanjutnya jika sudah selesai yang bagian atas ini, kita beralih ke project 6 dengan letakkan kursor di project sebelah kiri, lalu klik kanan dan klik add file. Nah, di sini teman-teman itu menginput file dokumen yang teman-teman ingin terjemahkan. Nah, saya di sini ingin membuat surat permohonan perpanjangan tugas. Ya, maka saya mengklik surat permohonan dengan format dokumen. Ya, tunggu. Nah, habis itu teman-teman jangan langsung finish. Karena kita ada 9 step, maka kita klik next. Nah, ini kosongin saja yang bagian 2. Nah, untuk cross-section research, yang bagian 3, yaitu teman-teman klik create. Ini fungsinya untuk membuat translation memory. Teman-teman, nah, karena saya ingin membuat translation memory, maka saya namai dengan surat permohonan TM. Nah, surat tugas. Perpanjangan. Jangan perpanjangan tugas. TM. Nah, habis itu karena ada 4 step, sini kita klik next, finish. Oke, kita klik close. Nah, setelah di step 3, kita ke step 4. Next lagi. Next terus sampai finish. Nah, kita klik close. Nah, oke, setelah itu kita langsung nerjemahin ya. Kita langsung praktek nerjemahinnya, yaitu dengan kita tetap masih di fitur projects, kita klik home. Nah, kita tetap projects, kita klik project 6, kita klik dulu project 6-nya. Nah, berarti kita di files, kita pindah ke files, kita tetap ya, ini di surat permohonan perpanjangan, kita ke home, kita klik open for translation. Nah, langsung pindah dari project ke file, langsung ke editor. Nah, editor ini adalah sesi di mana membuat atau mengedit terjemahan. Nah, karena saya sudah mempunyai terjemahan yang saya siapkan, maka di sini saya mungkin akan mengcopy dari terjemahan yang saya buat. Nah, saya sudah membuat persiapannya. Ini tinggal saya copy. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki
terjemahan terjemahan sebelumnya, maka tidak apa-apa, langsung diterjemahkan. Ini karena saya ingin biar cepat ya. Tugas setelah usia. Oke. Nah, untuk kita mengetahui apakah ini sudah dikonfirm apa belum atau tidak, maka hal yang dilakukan adalah teman-teman klik CTRL dan enter. Nah, maka langsung tertera centang hijau ya. Atau jika teman-teman tidak tahu nih atau lupa harus klik yang mana, maka teman-teman langsung klik confirm aja. Seperti ini, diulang. Home, kita ke home ya, klik confirm, klik. Nah, ya, jadi biar teman-teman tidak lupa. Oke, di sini saya punya cadangan memory TM, translation memory dari teman saya yang sebelumnya. Nah, karena teman saya juga menerjemahkan seperti ini, maka saya rasa tidak perlu untuk menulisnya kembali. Oleh karena itu, saya hanya menginput atau mengimport terjemahan yang saudari Ninis lakukan di MemoQ. Caranya mengimport translation memories dari MemoQ ke Trados ini yaitu teman-teman hanya klik home ya, tetap klik home. Habis itu teman-teman klik project setting. Nah, di sini ada import dan export. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin berbagi TM-nya ke teman Anda dengan Tools dari Trados ke MemoQ, maka teman-teman bisa klik export. Tapi karena saya ingin menginput ya, mengambil TM teman saya dari MemoQ ke Trados, maka saya klik import. Nah, saya klik import. Nah, di sini ada file, kita klik add file. Nah, sini teman-teman cari di mana ya di mana TM yang teman Anda kirim. Nah, karena saya sudah ada, ini dari teman saya, klik buka. Nah, setelah itu klik next lagi, finish, close. Setelah itu kita klik OK. Nah, langsung kan langsung tertera terjemahannya, langsung muncul terjemahannya. Nah, habis itu jangan lupa untuk teman-teman klik confirm ya. Nah, tuh. Ada kan? Klik confirm lagi. Tapi kalau misalnya Anda ingin teman-teman ingin cepat, maka klik Ctrl Enter. Nah, jika ini tidak keluar, maka berarti teman saudari Ninis, seperti saudari Ninis tidak menerjemahkan bagian ini. Kita terjemahan wazifah itu pekerjaan. Ya, saya copy aja biar tidak terlalu lama. Nah, jangan lupa Ctrl Enter. Ya, itu al-maslahah. Masalah karena teman saya tidak menerjemahkan, maka saya terjemahkan menjadi dinas. Ya, klik confirm. Nah, confirm. Nah, oke. Di sini ada baris baru. Ila Said Mudir al-Idarah al-Amma tahta Ishraf Sayyidul Mudir al-Farahi al-Mawzifin. Di sini saya terjemahkan ya, karena teman saya
diterjemahkan, maka saya terjemahkan sendiri dengan jangan lupa untuk klik confirm atau enter. Nah, perihal karena sudah diterjemahkan. Nah, ini kan kalimatnya sama dengan di atas, maka otomatis kalimat tersebut diterjemahkan secara otomatis oleh SDL Trados ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kalimat yang sama atau kata yang sama, ya teman-teman gak usah terjemahan lagi, soalnya sudah kerekam di translation memories ini. Dan habis itu tetap, oh ya, yang di atas perihal belum di confirm dulu. Ini juga kita confirm dulu. Nah, kita ke paragraf selanjutnya, ke kalimat selanjutnya itu, nah, kita copy. Oh iya, berarti dari sini kita copy. Nah, kita klik confirm, Ctrl enter. Nah, ke baris selanjutnya yaitu bi'an wakufi anil amal sayakunu fi awakhir sulasi minas sanatil jariyah ay bitarikh. Nah, terjemahannya adalah bahwa pemberian saya dikerjakan akan dilakukan di akhir sepertiga tahun ini, yaitu pada tanggal. Nah, kita klik enter. Seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman harus teman-teman selesaikan ya terjemahan ini sampai selesai, dan saya juga akan menyelesaikan terjemahan saya sampai selesai dulu, baru itu kita akan melanjutkan ke step berikutnya. Kita enter. Nah, arja'u minkum an-nazra copy enter. Taqabbalu siyadatul mudir. Nah, ini adalah hasil dari import dari TM teman saya yang ada di Mobiku. Jadi saya tidak perlu mentranslate kembali. Nah, sekarang saya mentranslate yang terakhir, yaitu taqabbalu siyadatul mudir ibaratul ihtiram wa taqdir. Nah, saya terjemahkan menjadi mohon terima mohon diterima ya, mohon diterima mohon diterima Tuan. Saya ubah dulu ya. Nah, saya edit dulu udah. Setelah itu klik Ctrl enter. Nah, klik Ctrl enter. Oke. Jadi ini terjemahannya sudah selesai ya. Setelah itu kita untuk mintanya seperti gimana sih Kak? Kita klik kanan. Kita klik kanan atau tidak? Sebenarnya sih ada cara lain. Bisa kita di sini atau dengan
di export for bilingual review. Nah, kita ke atasin dulu, klik export for bilingual review, seperti itu. Oke, coba kita klik export ya. Nah, sama saja. Oke, kita klik next. Nah, kita klik finish. Oh ya teman-teman, ada tips nih ya, jika ingin nerjemahin, jika teman-teman sebagai calon penerjemah, jika teman-teman mendapatkan klien yang mengirim teks BSU-nya dengan format file Word, maka teman-teman harus mengembalikan terjemahan tersebut kepada klien dengan menggunakan format Word juga gitu. Jadi biar tidak salah gitu, walaupun terjemahannya benar tapi kita biar sesuai dengan apa yang klien inginkan, seperti itu. Nah, kita sedang membuka surat permohonan hasil terjemahan yang sudah kita buat. Nah, jadi hasil terjemahannya pun beda ya dengan MemoQ. Ya, kalau MemoQ dia langsung ketahuan gitu hasilnya, dan tidak ada table seperti ini. Jadi ini adalah unik dari SDL Trados gitu. Jadi uniknya di sini gitu. Kita langsung balik ya ke aplikasi utama. Nah, untuk menutup file yang terjemahan yang kita buat ini, maka kita klik close document atau klik close document saja. Nah, itu ya progresnya 99% gitu. Jadi SDL Trados ini setiap cattle punya keunikan atau keunggulannya masing-masing. Jadi kalau menurut saya enaknya MemoQ, keunggulan MemoQ itu hasil terjemahannya pun langsung diketahui. Jadi tanpa perlu harus melihat file di Word, gitu, harus melihat di akhir terjemahan, di akhir progress. Nah, sedangkan keunggulan dari ini SDL Trados Studio, dia itu tidak walaupun agak ribet ya, tapi dia ini tidak terlalu rumit gitu, maksudnya dalam menerjemahkannya, karena seperti tidak ada paragraf-paragraf gitu, yang seperti ada tanda panah yang seperti dilakukan di MemoQ, seperti itu. Jadi saya rasa balik ke teman-teman sendiri ingin melakukan Ketos MemoQ atau SDL Trados, semuanya punya keunggulan, semuanya punya kelebihannya masing-masing. Jadi semoga tutorial kami itu bisa membantu teman-teman sekalian dalam menerjemahkan proyek terjemahan teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.